Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Islam, kajian agama di Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita kelak akan mendapatkan asy-syafa'ah al-uzma dari beliau. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah yang saya hormati, baiklah kita lanjutkan bacaan kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adaman nafa bihi wa barakati ulumi wa bikum bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Asyubatul ula, cabang iman yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala wahidun la syarika lahu fardun la mithla lahu. Cabang iman yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu satu, tidak ada sekutu bagi Allah. Kita percaya, kita beriman, kita berakidah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, esa, tunggal, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, dan seterusnya. Kalau ada orang bertanya kepada kita, siapa itu Allah? Ada yang menjawab Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Ada lagi yang menjawab Allah itu menciptakan makhluk-makhluknya. Dan banyak jawaban-jawaban yang lain. Sementara definisi Allah adalah az-zatul wajibul wujud. Zat yang wajib ada. Zat yang wajib ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada. Maka bagi kita orang yang beriman, kita harus percaya, meyakini bahwasanya Allah itu ada, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah itu tunggal, la mislalahu, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tidak bisa digambar dengan gambaran-gambaran lukisan. Allah tidak bisa digambar dengan gambar-gambar tulisan, lukisan, dan lain sebagainya. Karena Allah kita adalah Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan-Tuhan orang lain. Allah itu tunggal, la nidda lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Qaimun abadiyun, Allah itu berdiri dengan tegak dan abadi sifatnya. Daimun, Allah itu senantiasa ada, la awwala lahu, tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaannya. Wala akhira li abdiyatihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada akhir dengan keabadiannya. Awalnya Allah tidak ada permulaannya, dan akhirnya Allah tidak ada penghabisannya. Qayyumun la yubnihil abadu, Allah itu maha berdiri tegap, tidak ada yang bisa melenyapkan Allah dengan selamanya. Allah itu tidak lenyap dengan selamanya.
wala yughayyiruhul amadu, dan tidak ada yang bisa merubah dari satu masa ke masa yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak berubah, tidak tua. Tidak yang tadinya muda lalu menjadi tua, tidak. Allah Subhanahu wa taala la yughayyiruhu al-amadu. Tidak ada yang merubah keabadian dari masa ke masa. Bal huwal awwal wal akhir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang awal. Yang tadi saya sudah katakan, tidak ada permulaan awalnya Allah itu, wala akhirah, dan tidak ada yang akhir. Allah itu tidak ada akhirnya dengan sifat keabadiannya. Wadz-zahiru wal batin, Allah yang zahir dan yang batin. Zahirnya Allah Subhanahu wa taala kita lihat dengan segala ciptaannya yang kita bisa lihat di dunia ini. Ketika kita melihat gunung, ketika kita melihat laut, ketika kita melihat lembah, bahkan ketika kita pikirkan terhadap diri kita sendiri ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Qur'an, afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu sendiri apakah kamu tidak melihatnya? Bagaimana Allah menciptakan keindahan yang ada di tubuh kamu? Bagaimana Allah menciptakan mata, telinga, wajah, kaki, tangan, dan sebagainya. Dan juga Allah itu yang batin, yang tidak bisa dilihat oleh kita dengan mata kita, tapi kita bisa lihat dengan mata hati kita. Dan tentunya dengan tingkatan-tingkatan orang yang tertentu. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, munazzahun anil jismiyah. Allah itu maha suci dengan sifat jismiyahnya. Bukan seperti kita manusia itu. Manusia itu ada jasmaninya, ada jasadnya, tongkrongannya ada, dan kita bisa jalan, bisa duduk karena kita ada jasmani kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihatnya Allah dengan sifat basornya, mendengarnya Allah dengan sifat samanya, dan segala yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan kita sebagai ciptaannya, dengan makhluk Allah yang lainnya sebagai ciptaannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang sama persis dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan kita yang kita sembah setiap harinya, yang wajib kita laksanakan salat sehari semalam 5 waktu. Itu bentuk dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk selalu patuh dan menuruti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita perkuat iman kita. Kita yakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang selalu menjadi inspirasi bagi kita untuk kita mentaati aturan dan ajarannya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat bukan dari jisim, bukan dari jirim, tapi Allah beda dengan segala makhluknya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.